Kemarin video pertamaku tentang iPad ini sudah rilis. Di sini kalau kalian lihat ini merupakan, aku udah bilang ya sebelumnya teman-teman, ini tuh adalah iPad yang paling basic. Artinya apa? Artinya adalah kalau misalnya kalian bandingkan dengan beberapa jajaran iPad lainnya, kalian bisa lihat di webnya langsung, web Apple. Ini merupakan entry level. Bayangkan entry levelnya aja harganya kisaran segitu ya, 5 jutaan lebih lah ya pokoknya teman-teman seperti itu. Tapi ini masih lebih murah dari Samsung S ya. Hanya aja sayang sekali teman-teman. Di sini ternyata ada salah satu fitur yang menurutku itu cukup menarik ketika kita itu sandingkan dengan Samsung S gitu ya, Samsung tablet yang S mungkin S9 atau S10 gitu ya, yang dia sudah memiliki Samsung Deck kayak gitu, dimana tampilan desktop ya teman-teman. Ya, fitur Stage Manager. Jadi di iPad itu ada yang namanya Stage Manager teman-teman, dimana itu ya mirip-mirip kayak Samsung Deck ya teman-teman. Jadi kayak tampilan kita seperti halnya ya seperti kayak desktop gitu ya. Tetapi sayang sekali di sini untuk si iPad 11 ini dengan Bionic, bukan Bionic sih, di situ Bionicnya itu dihilangkan gitu ya teman. Jadi ini kalau yang tertulis itu A16 saja gitu loh. Apakah ada perbedaan teman-teman? Ada satu hal yang di sini ya yang pasti. Ketika tadi aku bilang tentang A16 ya, A16 yang ada di iPhone ya, yang di iPhone, terus itu berarti itu A16 yang ada di iPhone itu dia chipnya itu sudah dari 2022 atau 2023 ya, seperti itu ya. Sebagai besar sama, tetapi tetap ya teman-teman, jadi ada perbedaan yang signifikan. Kalau misalnya kita lihat ya di sini ya, secara logika saja teman-teman, dari segi harganya sudah beda di sini untuk si iPad ini. Kalau dilihat dari harganya saja itu kan berbeda ya. Kalau kita compare dengan iPhone 14 ataupun iPhone 15 kayak gitu, tentu itu jauh berbeda ya teman-teman. Itu bahkan bisa sampai 10 juta sendiri untuk perbedaannya. Dan kalau misalnya di sini chipnya benar-benar sama, mirip persis plug, itu saya rasa sih enggak ya teman-teman ya, saya rasa enggak. Tapi walaupun demikian memang ada persamaan gitu ya, ada persamaan, tetapi tentu ada yang dikurangi teman-teman. Ya seperti halnya dikatakan oleh salah satu situs di internasional. Ini dari Engadget ya. Nah di sini teman-teman, jadi di sini as the name implies, jadi walaupun namanya itu sama, the latest iPad headline upgrade it is A16 chip. Ini tuh lebih lemah ketimbang A16 Bionic ya. Ini dia A16 Bionic. Mungkin ya, jadi penghilangan namanya ini itu untuk membedakan itu teman-teman ya. Untuk membedakan itu, jadi A16 di 2022 yang ada di iPhone 14. Dan saya rasa di sini untuk Engadget ini dia sudah lebih profesional untuk ini gitu ya, sehingga ini bisa jadi rujukan untuk pembahasan kita kali ini teman-teman. Jadi ini komparasi tentang SoC-nya ya teman-teman. Jadi ini yang paling ketara adalah di jumlah core-nya, jumlah intinya. Dan ini saya cross check teman-teman, saya cross check di situsnya langsung Apple. Saya cross check itu chipnya A16 dia memiliki core-nya itu cuma 5 untuk CPU-nya, sedangkan untuk GPU-nya dia ada 4 core dan neural engine-nya 16 core. Tentu ini jauh lebih berbeda teman-teman dibandingkan dengan A16 Bionic yang ada di iPhone ini ya. Saya langsung ke Apple ya, di Apple iPhone 14. Nah, di sini di bagian chipnya ya ini A16 ya, lama penamaan. Tapi di sini untuk CPU-nya 6 core ya, dengan 2 core performa dan 4 core efisiensi. Sedangkan GPU-nya itu dia punya 5 core. Dan untuk neural engine-nya sama, dia memiliki 16 core. Ini untuk yang kita bisa compare ya, yang terlihat di sini teman-teman. Tapi untuk yang lain-lainnya mungkin ada kesamaan, banyak kesamaan ya teman-teman. Tapi di sini yang paling ketara, yang paling kita lihat, bisa kita lihat secara di atas kertas itu ya ini. Gitu teman-teman. Jadi oke, di sini aku sadar bahwa di sini aku tuh memang orang awam. Jadi aku memang ibarat kata ketika di sini kita pengen kita penasaran dengan berbagai macam hal di sini, tentu kita perlu berbagai macam referensi teman-teman, seperti itu. Dan ya seperti yang tadi ya, tahu tunjukkan kayak gitu. Sama penamaan sama ini sama kayak yang ada di iPhone 14, iPhone 15 ya, berarti di beberapa tahun yang lalu. Tetapi di sini ternyata ada perbedaan ya, perbedaan yang cukup saya rasa signifikan sih, karena walaupun itu cuma satu ya, cuman satu satu core dikurangi gitu ya teman-teman, tapi itu tentu akan memberikan performa yang berbeda gitu ya teman-teman. iPad A16 teman-teman, seperti itu. Dan ya ini support sih Touch ID, seperti itu. Touch ID-nya bukan di screen ya, tapi di samping. Jadi mirip-mirip banget kayak smartphone ini. Jadi ini Samsung A16 teman-teman. Aku nggak tahu ya itu kenapa kok aku itu bisa dapat di versi penamaan yang sama gitu ya. Entahlah teman-teman. Jadi sebelumnya kan A05, kadang itu kalau untuk masalah itu kadang kayak, loh kenapa ini bisa kebetulan gitu. Di sini kan untuk yang tak pakai sekarang, yang menjadi daily driverku ya untuk smartphone ya, dengan storage 256 ya. Jadi itu cukup aman sih bagiku 256 untuk saat ini gitu ya teman-teman. Jadi menggantikan si daily driverku yang ini, si Samsung A05s seperti itu. Dan ini penamaannya mirip ya, A16 ya, ini Samsung A16 5G. Jadi sama, ini pakai touch di samping ya teman-teman untuk fingerprintnya. Cuman untuk si iPad ini dia namanya adalah Touch ID ya, sebenarnya sama juga ya dengan fingerprint yang ada di Android ya teman. Fungsinya sama, dia bisa mendeteksi sidik jari kalian. Cuman penamaannya aja yang beda, jadi tidak perlu dibesar-besarkan juga sih sebenarnya. Bagiku sih kayak teknologi kayak ini tuh biasa ya, biasa sama aja gitu ya. Cuman ya itu tadi ya, penamaannya aja gitu ya. Padahal fungsinya ya sama gitu ya teman, gitu. Dan A16 ya itu ternyata itu yang menjadi permasalahan, tidak support untuk Stage Manager. Jadi ini itu cuman berhenti di
ini cuman berhenti di ini teman-teman, jadi di split screen gitu ya, split screen. Jadi kalau misalnya kita menuju ke sini gitu ya, menuju ke sini, terus kita akan ke bagian multitasking and gesture. Nah harusnya di sini kalau ada stage manager teman-teman, itu ada di samping sini, tetapi dia hanya sampai di split view dan slide over. Nah beberapa informasi yang saya dapatkan di situ untuk yang selanjutnya ya, untuk update yang di mungkin mendekati 2026, karena pikirku itu untuk yang iPad OS 26 itu yang sekarang baru pada FOMO gitu ya teman-teman, itu bakal dirilis stabilnya itu di tahun 2026. Tapi aku dapat dari beberapa sumber itu dirilis di bulan sekitaran hampir mendekati 2026, tapi masih di 2025. Artinya itu lebih awal ya teman-teman, seperti walaupun mungkin untuk stabil yang masih perlu beberapa penyempurnaan kali ya, seperti tadi belum stabil banget, tapi yang jelas ya sudah stabil ya. Berbeda dengan kalau misalnya kalian itu install sekarang yang versi developer ataupun sekarang udah beta kayaknya ya, udah beta yang iPad OS 26, mungkin kalian akan mendapatkan sensasi glass dan lain sebagainya itu yang dipromosikan seperti itu. Tetapi saya rasa itu masih belum stabil ya. Dan kalau misalnya kalian gunakan untuk daily driver, tentu itu akan sangat mengganggu juga. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya nanti kalian akan kembali lagi ya teman-teman ya, kembali lagi ke versi stabil kan, seperti itu. Dan mungkin pengaturan-pengaturan dan lain sebagainya itu akan kereset lagi. Seperti ketika ini ya. Nah, di sini untuk Chromebooknya. Jadi kalau misalnya Chromebooknya ini pas gak tak pakai, di sini tak letakkan kayak gini teman-teman, seperti ini. Jadi ini biar nggak tuh, kalau kalian lihat itu semrawut banget ya. Jadi biar agak lebih lega ya, seperti itu. Gitu. Jadi kalau ini biar tak pakai, kalau misalnya tak pakai, ini berarti posisinya seperti ini di bawahnya. Jadi menggantikan keyboard karena memang keyboardnya sudah tidak berfungsi ya di sini. Oke, kayak gitu teman-teman. Jadi ya mirip ya teman-teman. Kalau untuk ini pun juga dulu pernah kita bagikan ya pengalaman kita ketika menggunakan si Chromebook ya teman-teman ya. Ketika kita menggunakan Chromebook itu ketika kita sebagai yang awal-awal dulu memang saya cukup penasaran dengan berbagai macam fitur, bahkan saya pengen mencoba berbagai macam fitur yang memang itu ada di depan ya, artinya di versi yang selanjutnya kayak gitu. Jadi tak coba dulu. Nah terus alhasil ya itu teman-teman. Jadi kalau ketika kita kembali lagi ke versi stabil, itu akan power wash ya, artinya akan menghapus semua pengaturannya gitu ya. Sampai dulu juga kita pernah pengalaman juga untuk menjalankan Croton ya teman-teman di sini. Cuman ya memang itu karena itu di luar kebutuhan ya, target kebutuhan dari si Chromebook ini, dimana kalau misalnya di sini kalian gunakan untuk daily driver, memang ini sudah buat sebaik mungkin ya di versi stabilnya, agar kalian itu mendapatkan pengalaman yang terbaik gitu ya teman-teman, seperti itu ya. Berbeda dengan developer ya, versi developer ataupun versi beta. Kalau beta itu udah mau stabil ya teman-teman, berarti udah minim bug. Tapi kalau untuk ya developer itu biasanya akan banyak sekali bug dan mungkin ada perubahan fitur nantinya, jadi belum fix. Nah seperti itu sih teman-teman. Oke, nah terus kembali lagi ke sini, itu juga sama teman-teman ya. Tadi mungkin buat teman-teman yang memiliki lebih dari satu iPad mungkin ya teman-teman, seperti itu kalian mungkin bisa mencoba-coba hal itu. Atau yang mungkin ketika iPad kalian itu bukan sebagai daily driver kalian ya, seperti itu. Karena dulu pas aku pakai ini juga, ini bukan daily driver ya untuk yang waktu itu pas pertama kali aku itu review Chromebook di sini gitu ya. Karena daily driver itu adalah si komputer teman-teman, tentu ya, komputer dengan sistem operasi Windows. Nah gitu. Dan ya ini juga sama aja kayak gitu ketika kita bicara tentang si iPad ini. Jadi ketika kita bicara tentang teknologi itu semuanya itu saling berkaitan. Jadi kalau misalnya kita hanya terkungkum ke satu teknologi saja, itu saya rasa kayak membatasi diri sendiri, seperti itu teman-teman. Walaupun dulu sebenarnya ketika aku tuh di sini mau mencoba untuk membuat konten dengan berbagai macam bahasan ini yang mungkin beda-beda ya teman-teman. Ada yang Chromebook, ada Windows, Linux. Aku agak ragu juga. Padahal di sini aku tuh sebenarnya tujuan utama aku adalah agar apa? Agar ketika kita itu lebih fleksibel. Ketika kita memiliki A, kita bisa mengkonekkan ke B, kita bisa mengkonekkan ke C, jadi kayak gitu. Sehingga kalau misalnya nih di sini, mungkin kalau kalian adalah seorang pengguna murni teman-teman, nah saya rasa sih kalau misalnya kalian terfokus ke satu platform saja sih, saya rasa nggak masalah. Tapi kalau misalnya kalian adalah seorang pengajar ataupun kalian mungkin teknisi ataupun yang berkaitan dengan orang banyak, tentu kalian perlu paham berbagai macam device teman-teman. Nah itu ya teman-teman ya. Di sini mungkin ini tidak disampaikan oleh beberapa kreator lain, tetapi di sini aku coba sampaikan ini. Aku paham semakin banyak durasi itu semakin mudah sekali videoku itu nungsep teman-teman. Nah tetapi aku nggak tahu apakah ini nanti itu bakal naiknya kapan, nggak tahu teman-teman. Yang penting di sini kita udah sampaikan ya seperti itu teman-teman. Jadi ketika kalian adalah seorang teknisi atau kalian yang berkaitan dengan dunia pengajar gitu ya teman-teman ya, kayak gitu, dan kalian itu hanya terkungkum ke satu sistem operasi saja, maka ketika kalian harus berhadapan dengan student ataupun siswa ataupun orang yang dia memakai sistem operasi berbeda, kalian akan kebingungan teman-teman, seperti itu. Makanya kenapa kok di sini tuh aku coba untuk beberapa pembahasannya. Dan untuk yang Apple ini seperti yang tak bilang ya, ini tidak saya planning sebelumnya teman-teman ya, karena sebelumnya itu aku memang mau ke itu ya, ke Samsung S yang peningkatan yang lebih selanjutnya, karena itu aku mau gunakan untuk daily driver. Tetapi entah kenapa, karena ya itu tadi ya, keterbatasan budget juga, jadi aku ujung-ujungnya di sini aku dapatnya si iPad ini, walaupun di sini yang entry level ya, tetapi setidaknya teman-teman dari beberapa pengalaman yang ada seperti di sini Chromebook, nama Chromebook Plus pun saya lihat itu tidak jauh berbeda, cuman memang ada fitur-fitur tambahan yang memang tidak ada di Chromebook biasa seperti ini gitu ya teman-teman. Begitupun juga Android ya teman-teman ya, karena ketika aku coba lihat-lihat di beberapa orang yang dia memiliki Samsung yang flagship ya, itu yang Samsung,
dan beberapa dari brand lain juga gitu ya. Aku coba lihat-lihat, ya memang tidak jauh beda, misalnya yang dari si Motorola misalnya, Motorola, terus Asus. Nah, Asus udah pernah aku pakai. Terus Lenovo kayak gitu, itu sama teman-teman. Jadi makanya itu kenapa kok kita itu ketika kita itu tidak membatasi diri sendiri, maka kita akan bisa menjadi dengan lebih mudah untuk transisi dari satu teknologi ke teknologi lainnya gitu ya. Karena nantinya bakalan kayak gitu. Kita perlu untuk memahami banyak orang kayak gitu. Jika kalian itu berada di posisi kalian udah seorang pengajar, kalian ada teknisi seperti itu teman-teman. Nah, just like that sih. Gitu. Nah, terus di sini ya itu tadi ya, untuk pembahasan ini kita fokus ke stage manager itu gitu ya teman-teman. Jadi kalau di Samsung Tech itu memang dia kayak seakan-akan nanti tampilannya adalah tampilan kayak tampilan Windows ya teman-teman. Nah, tampilan window kayak gini ya. Jadi ada taskbar semacam ini di sini. Terus kita bisa buka beberapa window, kita bisa geser-geser. Nah, untuk yang iPadOS 26 itu aku lihat di beberapa review ya, beberapa reviewnya itu yang dari luar. Itu ternyata dia mendukung ya, bukan stage manager, cuman kita bisa geser-geser. Jadi aplikasi kayak gini tuh dia bisa buat jadi window teman-teman ya, jadi window. Jadi tidak hanya dia itu ke split view dan slide over gitu ya teman-teman. Nah gitu, misalnya kayak gini, ketika kita buka kayak gini ya teman-teman, seperti ini. Nah ini kita klik pada bagian ini, titik 3 ini, kita slide over. Nah maka dia akan ada di sini nih. Jadi besoknya untuk slide overnya itu dia misalnya seperti ini ya. Kita buka Affinity Designer. Oke. Lalu di sini ini untuk slide overnya ya teman-teman. Slide overnya di sini kita taruh di sini misalnya. Nah, tuh. Nah, jadi modelnya ya gini teman-teman, slide overnya. Tapi slide overnya itu jauh lebih ini, jadi kayak seakan-akan kayak window. Nah, seperti itu. Kalau ini kan ini terbatas banget ya, kita tidak bisa ini ubah ke sini ya. Kita taruh ke tengah atau ke sini, kita buka misalnya kita buka lagi gitu ya teman-teman, kita buka lagi misalnya di sini kita buka Safari. Oke, kita buka Safari, terus di sini kita slide over juga seperti ini. Nah, ini ada salah satu pengalamanku ketika pakai ini, ternyata ini kalau untuk yang ini masih terbatas ya. Dua itu teman-teman. Gitu. Cuman kalau stage manager memang itu aku lihat itu cukup ya, bisa mendekati kayak di desktop ya teman-teman. Ya ibaratkan ada Samsung Tech ya teman-teman, seperti itu. Tapi di situ untuk yang stage manager, makanya kenapa untuk stage manager itu dia hanya di beberapa yang tingkatan lebih tinggi ya. Bahkan di iPad yang mini ya, iPad mini itu bahkan jauh lebih tinggi ketimbang si iPad biasa teman-teman. Jadi di sini untuk yang pasti bisa stage manager ada yang dia memiliki proper chip yang lebih kuat ya. Di sini ada M1, M2 atau M4. Nah, ini beberapa model si iPad yang didukung ya teman-teman. Itu kan bener ya. Jadi di sini kebanyakan adalah yang iPad Pro sama iPad Air ya teman-teman. Jadi yang tingkatannya jauh lebih tinggi, yang dia menggunakan chip M, seri M. Dan untuk iPad mini dan model sebelumnya tidak mendukung iPad mini 6 ya. Kalau iPad mini 7 kurang tahu, tapi di sini dari informasi ini oh iya, tapi ada nih dari Reddit nih. Di Reddit ini ada yang dia bilang nih, iPad mini tanpa jailbreak dan lain sebagainya dia bisa stage manager. Entahlah ini apa ini. Tapi yang jelas yang pasti bisa yang di sini ya, iPad Air sama Pro, teman-teman. Seperti itu, dengan itu tadi ya. Jadi alasannya adalah chip si A16 itu tidak didesain untuk itu. Oke, jadi itu ada beberapa list ya teman-teman yang memang mendukung stage manager. Dan beberapa lainnya juga mendukung extend display teman-teman. Nah, walaupun untuk yang tadi teman-teman, tadi itu kita dapat yang tak baca itu tadi teman-teman, itu dari ringkasan AI yang dari Google Search. Nah, tetapi biasanya ringkasan AI itu dia akan merangkum gitu ya beberapa yang memang jadi sorotan di pencariannya gitu ya teman, web gitu kan teman ya. Mungkin salah satunya, jadi kalau saya cari sesuatu itu adalah web kita ya. Ya bisa jadi teman-teman ya, tapi yang jelas di situ aku juga udah cross check ya teman-teman. Aku cross check beberapa website kayak Verge, terus 9to, terus kayak si Engage, saya yang biasa untuk referensi banyak orang kayak gitu tentang gadget, karena mereka memang fokus di situ dan mungkin memang punya sumber daya yang ada gitu ya teman-teman, seperti itu. Karena memang untuk melakukan review dan lain sebagainya itu memang perlu adanya sumber daya itu teman-teman ya. Jadi ya untuk mendapatkannya gitu ya, gadgetnya langsung gitu ya. Kenapa? Karena agak bisa coba. Kalau misalnya nggak ada yang dicoba itu ya nggak bisa juga untuk compare ataupun untuk berbagai macam eksperimen lainnya ya, seperti itu teman-teman. Jadi ya itu memang butuh banyak biaya gitu ya. Ini sebatas untuk kita tahu saja ya teman-teman, seperti ini. Nah, untuk kesamaan dengan Samsung Tech sebenarnya ya seperti yang kita bilang tadi ya, tidak 100% sama ya, tidak sama ya, jelas ya teman-teman, berbeda, cuman ya mirip mendukung multi window seperti itu, multi window maupun untuk extend display gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan layar yang lebih luas lagi, tidak hanya si ini gitu ya. Dan bukan mirroring ya teman-teman ya, bukan mirroring, seperti extend display. Kalau untuk si stage manager dia lebih fokus ke multitasking ya dan productivity, sedangkan untuk yang si Samsung Tech ini ya sebenarnya mendukung juga ya, sama juga ya sebenarnya multitasking ya, jelas multitasking, karena ya, itu kita bisa layaknya desktop ya teman-teman ya, just like that lah ya teman-teman. Kayak gitu, untuk masa tampilannya itu langsung ya. Jadi kalau untuk Samsung Tech itu kayak mirip-mirip Windows kayak gitu, di bawahnya ada taskbar. Ya kalau untuk yang si stage manager tetap ya itu seperti Mac ya teman-teman, dan itu support multi window. Nah itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari workflow-nya ya teman-teman, jadi yang lihat di
Cuman aku belum merasakan sendiri di situ tuh memakainya gitu ya. Itu kok kayak lebih simple ketika pakai Samsung Dex seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk yang Stage Manager itu harus bermain dengan grup, ini berganti ke sana kemari kayak gitu ya teman-teman ya. Sepertinya tidak langsung cek 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 gitu lah ya teman-teman. Gitu sih. Jadi tidak seperti di Windows. Dan kalau dibandingkan dengan Chromebook ya jelas ya, untuk Chromebook sendiri itu dia sudah tampilannya tampilan desktop ya, udah desktop dan ya udah ready as PC ya, PC desktop gitu ya teman-teman. Memang di situ untuk Chromebook yang tak pakai ya, untuk Samsung Chromebook 4 itu memang dia prosesor yang memang prosesor PC ya, seperti itu. Walaupun Celeron ya untuk yang tak miliki ya, Celeron N4020 teman-teman. Tapi tampilan mobile ini dibandingkan dengan desktop cukup berbeda ya teman-teman ya. Terutama kalau misalnya kalian itu bermain Chrome ya, itu akan sangat kelihatan banget ya teman-teman ya, Chrome browser. Ketika kalian itu menggunakan si Chromebook, di situ memang kita bisa membuat beberapa profile ya teman-teman ya. Dulu kita pernah bahas tentang Lacrosse ya. Jadi seperti kita itu menjalankan Chrome di Chrome desktop ya, yang kita bisa buat banyak profile di situ dalam satu aplikasi browser. Tetapi sekarang karena untuk Lacrosse itu sudah dihentikan ya, seperti itu, sehingga ya di sini untuk cara yang lebih oke ya, kita pakai akun ya. Jadi misalnya kita mengendalikan beberapa akun nih, misalnya 3 atau 4, berarti kita tinggal tambahkan saja di situ akun baru, sehingga nantinya itu juga akan mendapatkan desktop yang baru tiap akun, dan untuk penyimpanannya itu berbeda-beda ya teman-teman. Dan itu adalah teknologi yang cukup bagus sih menurutku ya, karena misalnya dari akun yang satu ke akun yang kedua dia tidak akan bisa melihat file-file yang ada di internal ya, terutama ya teman-teman ya, di internal. Kalau di SD card tetap bisa teman-teman, seperti itu. Nah gitu sih. Kalau untuk yang browsernya memang kita bisa tambahkan akun ya, tapi itu tidak seperti ketika kita itu buat di Lacrosse ya. Lacrosse itu sangat enak banget dulu ya teman, tapi itu karena project itu dihentikan, sehingga ya satu-satunya cara yang bisa untuk multi atau multi akun itu ya itu tadi ya teman. Jadi kita bayangkan kalau si Chromebook itu memang itu adalah Chrome browser seperti itu, yang dia itu bisa menambahkan profile gitu ya, ketika kita login langsung ya, kita buka si Chromebook itu dan masuk login ke si Chromebook tersebut teman-teman, dengan pilihan berbagai macam profile gitu ya teman-teman ya, seperti itulah ya. Oke, jadi untuk masalah Stage Manager di sini untuk A11 itu dia tidak ada gitu. Dan paling basicnya saat ini dia 128 GB ya teman-teman. Artinya apa? Mungkin ke depan di sini aplikasi semakin memakan penyimpanan lebih tinggi gitu ya. Karena di sini ya dari penyedia utamanya saja dia sudah standarisasi yang semacam ini. Jadi 128 itu jadi yang paling basic nih di sini. Jadi untuk yang A16 ini 128 itu yang paling rendah, dan untuk yang setelahnya itu 256, setelahnya ada 512 gitu ya teman-teman. Tapi ya memang itu ya, jadi kejar-kejaran dengan harga. Lumayan itu ya teman-teman. Jadi untuk peningkatan itu 2 jutaan ya. Jadi 2 jutaan itu kan lumayan banget itu ya, lumayan banyak ya untuk dari 128 ke 256 gitu. Dan untuk ini juga dia tidak bisa di-upgrade ya teman-teman. Jadi ketika kalian itu udah beli yang 128 ya, itu kalau misalnya kalian mau upgrade ya kalian sediain dana kalian, budget ya teman-teman, upgrade beli baru gitu ya, seperti itu teman-teman. Dan itu jauh lebih possible ya teman-teman ya, ketimbang untuk yang lain-lainnya, karena itu tidak direkomendasikan ya. Jadi yang direkomendasikan adalah itu. Jadi di websitenya memang dia tidak mendukung untuk upgrade gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian udah yang 128 ya sudah gitu ya teman, gitu. Jadi manfaatkan sebaik-baiknya. Kayak yang sebelumnya di situ aku terpaksa ketika aku punya 32 GB aku akan membatasi banyak hal gitu ya. Jadi yang tak pakai itu merupakan aplikasi-aplikasi yang memang benar-benar main atau yang benar-benar utama gitu ya. Jadi yang seharusnya itu aku bisa banyak, jadi kita bisa langsung switch setiap aplikasi ya, kita harus memilah-milah aplikasi yang paling penting. Just like that teman-teman. Tapi kelebihannya memang kayak gitu, terkadang kita bisa jauh lebih fokus ya. Artinya ketika kita memiliki lebih banyak storage, tentu kita mungkin akan install banyak aplikasi, jadi itu malah jadi nanti terlalu multitasking gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya kalian sudah terbiasa untuk fokus ya teman-teman, itu mungkin akan baik. Tapi kalau misalnya yang biasanya kabur fokusnya gitu ya, itu akan dari sini langsung pindah sini kayak gitu ya. Cuman ya enaknya itu teman-teman ya, kalian tidak perlu untuk uninstall gitu ya teman-teman, kalau misalnya kalian mau berganti ke yang lain gitu ya. Just like that sih itu. Lalu untuk Neural Engine-nya, Neural Engine si A16 itu sebenarnya sudah mendukung teman-teman, tetapi memang di sini tuh ibaratkan itu untuk tugas-tugas tertentu saja teman-teman. Jadi Neural Engine itu apa? Neural Engine yang ada di spesifikasi chip di situ merupakan sebuah unit memproses prosesor khusus yang dirancang untuk mempercepat operasi kecerdasan buatan atau AI dan tugas pembelajaran mesin atau machine learning pada perangkat tertentu teman-teman. Pada kesempatan kali ini di sini untuk Apple ya teman-teman, seperti kayak si iPhone, iPad, dan Mac. Jadi ya itu bekerja sama itu sama CPU dan GPU ya teman-teman ya, untuk menangani tugas-tugas yang berhubungan dengan AI. Nah jadi kayak pengenalan wajah, terus ada pengolahan bahasa alami manusia gitu, dan peningkatan gambar seperti itu teman-teman. Secara sederhana itu Neural Engine itu merupakan otak khusus selain si CPU dan GPU tersebut, yang fokus untuk tugas-tugas AI, sehingga memungkinkan perangkat itu dapat beroperasi lebih cepat dan efisien untuk aplikasi-aplikasi yang memang dia itu berbasis AI. Nah seperti itu. Fungsi utamanya yaitu tadi ya teman-teman, untuk machine learning, kayak pengenalan wajah, pemrosesan bahasa alami, dan peningkatan gambar. Biasanya untuk lokasi si Neural Engine itu terintegrasi ya di dalam chip atau sistem on chip atau SoC, entah itu di Apple ataupun di
yang lainnya. Nah, seperti pada chip seri A untuk si iPad ini, teman-teman ya. Jadi A16 ini dia sudah ada Neural Engine. Nah, serta ya tentu ya untuk yang seri M, untuk M1, M2 dan lainnya. Untuk R ada yang iPad Air sama yang iPad Pro ya, atau seperti itu. Dan keunggulan dari Neural Engine ini adalah untuk meningkatkan kecepatan ya dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas AI. Nah, dibandingkan dengan mengandalkan CPU dan GPU ya aja gitu ya, yang ya tradisional ya teman-teman, seperti itu. Terus efisiensi energi, nah ini karena dirancang untuk AI kayak gitu, jadi ini tuh bisa mengoptimalkan penggunaan daya. Nah, jadi tugas-tugas AI itu dapat dijalankan tanpa menguras baterai terlalu cepat. Lalu untuk peningkatan pengalaman pengguna, di sini kalian bisa lihat di seperti Face ID, terus ada Siri, terus augmented reality atau AR, dan peningkatan kualitas gambar pada kamera teman-teman. Ya beberapa itu, dan penerjemah ya teman-teman ya. Jadi transcriber, penerjemah secara real time ya, karena itu berkaitan dengan AI tersebut ya. Jadi dia itu bisa memahami apa yang dikatakan oleh manusia, setelah itu dia bisa langsung menerjemahkan ke dalam teks kayak gitu teman-teman. Teks setelah itu baru ditranslate, just like that sih. Nah, jadi di sini kesimpulannya Neural Engine itu merupakan komponen penting ya untuk saat ini teman-teman, karena sebagian besar prosesor yang mungkin yang terbaru saat ini itu ada itu, walaupun untuk penamaan mungkin berbeda-beda, tapi ya intinya untuk penanganan AI tersebut teman-teman, tugas-tugas AI seperti itu, sehingga itu dapat berjalan dengan lancar, cepat, dan efisien. Nah, seperti itulah ya, lancar, cepat, dan efisien, just like that. Memang di tabelnya kemarin juga sudah kita sampaikan, kita tampilkan ya teman-teman di situ. Untuk si iPad 6A16 ini memang dia tidak support untuk itu ya, untuk AI, jadi Apple Intelligence ya. Di situ dia tidak support untuk itu. Jadi prosesornya atau chipsetnya yang ada di sini itu dia belum mendukung. Nah, seperti itu. Itu untuk yang Neural Engine. Jadi sebatas di spesifikasinya memang dia ada Neural Engine, tapi untuk beberapa task tertentu. Gitu teman-teman. Jadi oke, di sini aku sadar bahwa di sini aku tuh memang orang awam. Jadi aku memang ibarat kata ketika di sini kita pengen kita penasaran dengan berbagai macam hal di sini, tentu kita perlu berbagai macam referensi teman-teman, seperti itu. Dan ya seperti yang tadi ya, kita udah tunjukkan kayak gitu. Sama penamaan sama ini sama kayak yang ada di iPhone 14, iPhone 15 ya, berarti di tahun yang beberapa tahun yang lalu. Tetapi di sini ternyata ada perbedaan ya, perbedaan yang cukup saya rasa signifikan sih, karena walaupun itu cuma satu satu core dikurangi gitu ya teman, tapi itu tentu akan memberikan performa yang berbeda gitu ya teman, seperti itu ya. Itu ya teman-teman. Jadi ini untuk pembahasan kedua, kenapa kok di sini dia tidak support untuk itu. Dan di sini untuk iPad versi Pro pun juga ada teman-teman, jadi A16 Pro. Terus sama ini ya teman-teman. Jadi kalau untuk ada juga chip yang Pro ya teman-teman, dan ini yang biasa digunakan di iPad mini sih. Di sini ketika aku coba cari-cari di arsip si Apple itu, kayak di sini iPad mini generasi kelima dia memakai chip A12 Bionic teman-teman ya, seperti itu. Tetapi setelah itu ya dia kan memakai A12, berarti kalau ada Bionic kemungkinan besar ini penamaan ini tuh dia berkorelasi dengan iPhone gitu ya teman-teman ya. Jadi iPhone, makanya di situ di iPad mungkin itu yang jadi pembeda ya teman-teman. Kenapa kok si iPad 11 itu dia memakai A16 saja ya, karena itu tadi mungkin ya ada beberapa yang dipangkas gitu ya, yang dipangkas seperti itu. Mungkin itu yang jadi pembeda gitu ya teman. Karena di sini ketika kita lihat di ini contoh ya teman-teman ya, di sini ini iPhone 14 Pro ini dia A16 Bionic ya. Terus untuk yang iPad mini 7, nah seperti ini spesifikasi teknisnya, di sini dia memakai A17 Pro. Nah di sini ketika aku analisa dari iPad mini 5 ke iPad mini 7 ke iPad mini 6 itu dia chipnya itu selisih 2. Jadi di situ misalnya tadi itu iPad mini 5 itu A12, terus iPad mini 6 itu ternyata dia 15 teman-teman. Jadi 16 itu tidak ada di sini. Jadi selisih 2 tiap versi. Dan sekarang yang terbaru untuk yang iPad mini itu kayaknya yang di yang iPad mini 7 ya teman-teman ya. iPad mini 7 dengan A17 Pro. Ini udah ada embel-embel Pro-nya loh teman-teman ya. Seperti itu. Dan ya ini kita lihat di generasi ke-6 nih, iPad mini generasi ke-6. Ini kita langsung ke chipnya ya di sini. Chipnya itu A15 Bionic, dia memiliki 6 core dengan 2 core performa dan 4 core efisiensi. Ya, grafisnya 5 core, neural engine-nya 16 core seperti ini, dan berbagai macam spesifikasi yang mungkin menjadi pembeda karena untuk iPad mini itu jauh lebih mahal. Nah, seperti itu. Terus kita kembali lagi ke sini ya, teman-teman, yang ke nah ini dia yang ke iPad 17. Nah ini dia untuk iPad mini yang 7, dia memiliki chipset yang itu tadi ya, A17 Pro. Nah seperti ini, dan kalian lihat di sini untuk spesifikasinya ini 6 core, terus 5 core, 16 core. Tentu ini juga berbeda ya teman-teman performanya dengan yang lain. Tapi ini udah ada embel-embel Pro di sini. Review lebih lanjut ya, tentu kita perlu riset tentang yang ada di dalamnya nih. Tentu akan ada perbedaan yang sangat banyak sekali. Kalau ini kan di atas kertasnya memang yang bisa kita lihat di sini untuk perbedaan core-nya. Tiap ini yang kita bisa lihat perbandingannya dengan yang tadi. Kenapa untuk A16 itu dia dipangkas banyak banget ya teman-teman, lumayan banyak. Sehingga di sini ya menjadi kesimpulan ini tadi ya. Kenapa kok si iPad 11 ini dia tidak support Stage Manager. Jadi chipnya sebenarnya udah dipaksa ke benar-benar dipaksa ke lebih lemah ya. Artinya banyak hal yang dipangkas gitu ya, sehingga di sini bisa mendapatkan harga yang lebih murah, just like that. Oke, ya itu ya teman-teman ya. Jadi finally itu adalah yang mendasari kenapa kok si iPad
A16 ini dia tidak support untuk stage manager itu ya. Nah, lalu bagaimana dengan RAM-nya, Bang? Nah, di sini kan untuk A16 ya. Jadi iPad A16 ini dia memiliki RAM 6 GB. Sedangkan aku lihat di beberapa requirement si stage manager itu 8 GB. Tetapi beberapa chip yang lain atau iPad dengan chip yang lain itu dia support walaupun 6 GB, tapi dia support untuk stage manager hanya aja, dia tidak bisa external display ya. Tapi aku juga nggak tahu juga nanti ke depannya kayak apa, apakah itu bisa di purification atau enggak, dan mungkin juga itu nanti bisa jadi ya A16 ini nanti bakalan ada stage manager versi yang lebih light itu kan. Ya itu bisa aja terjadi, dan ya itu di luar perkiraan kita ya teman-teman. Dan di sini kita hanya mencoba untuk ingin tahu ya, mengobati rasa ingin tahu kita, bro. Dan ya kita buat dalam bentuk video ini. Kenapa kok si iPad ini itu dia tidak support stage manager, just like that. Padahal untuk harganya kalau aku sendiri itu juga udah lebih tinggi dari perangkatku yang sebelumnya. Wow. Beberapa yang lain itu di saat ini ya kayaknya si Apple ini dia mau menyasar yang agak lebih bawah ya teman. Jadi kalau aku lihat itu ada iPhone 16e. Nah ini sebagai penutup aja ya. Di sini aku juga penasaran dengan chipsetnya. Kita lihat apakah dia pakai A16. Kita lihat di sini. Oh, tuh kalian lihat nih. Ini untuk yang iPhone 16e, walaupun untuk harganya ya bisa dibilang jauh ya dari ini, 2 kali lipatnya ya teman-teman. 2 kali lipatnya si iPad A16 ini. Dia pakai chip A18 loh. Berarti ini udah melebihi ya. Berarti A17 ini belum ada nih. Tapi ini A16 loh, A18 loh. Nah, dan ini dia support untuk Apple Intelligence sepertinya teman-teman. Nah, lalu bagaimana dengan chip A17 gitu loh. Oke, ini di lini chipnya saja di sini kita bisa lihat ini yang ada embel-embel Bionic, ini berkorelasi dengan si iPhone ya. A11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 itu langsung Pro. Jadi kayaknya itu tidak ada A17 Bionic ya teman-teman. A17 itu tidak ada A17 Bionic. Ya benar teman-teman. Jadi A17 Bionic itu tidak ada, dia langsung Pro. Ya, ini di sini. Tapi yang jelas oke, sudah. Jadi kira-kira ya seperti tadi ya teman. Jadi itu tadi ada beberapa varian, dan mungkin nanti ketika kita sudah memiliki banyak sekali kita udah mengulik lebih dalam lagi, mungkin kita nanti bisa mendapatkan beberapa kesimpulan yang lebih baik ya. Terutama karena sebenarnya kalau misalnya bicara tentang itu, kita memang perlu kalau untuk beberapa reviewer yang memang sudah profesional, mereka tentu akan memiliki device-nya, karena di sini kita batasi untuk hal itu ya. Itu tadi kita sekedar tahu saja ya teman. Jadi ada beberapa hal yang memang ya dari chip, terus pembedaan, dan ya ujung-ujungnya adalah itu ya. Jadi yang itu relevan ya, sampai sekarang relevan ya. Jadi ketika kita itu melihat tentang sebuah teknologi, walaupun penamanya sama pun juga, itu tentu ketika harganya jauh lebih murah itu akan ada beberapa yang dipangkas seperti itu tadi. Jadi ada harga, ada rupa, itu di teknologi seperti itu. Dan perhatikan juga ya teman-teman ya, waktu tentu ya teman-teman ya, ketika sebuah teknologi itu pertama kali rilis itu harganya mungkin ada di sini, tapi setelah berselang beberapa waktu itu dia akan turun seperti itu, karena udah ada teknologi yang baru. Nah seperti itu ya, kayak semacam gadget semacam ini, itu tentu mungkin harganya sekarang itu segini, nanti di 1, 2 ataupun 3 tahun lagi itu akan turun. Nah, cuman ada beberapa yang memang turunnya itu tidak terlalu turun banget, ada yang memang turunnya langsung blek banget gitu ya, teman-teman. Makanya kan ada beberapa yang mereka punya device yang dulunya itu harganya sampai puluhan juta, sekarang sudah bisa dibeli di harga bahkan 1 atau 2 juta. Itu kan berarti ada variabel waktu di situ yang bisa menentukan harga, just like that sih teman-teman. Nah, tapi ya itu tadi teman-teman, kembali lagi ya, karena kalau bicara tentang waktu ya tentu itu kejar-kejaran ya teman, kayak yang namanya waktu itu terus berjalan gitu ya teman ya. Seperti itu. Kalau misalnya memang di situ kita memiliki kebutuhan tertentu ya jelas kita bisa mainkan untuk menghilangkan waktunya itu teman. Jadi kita menghilangkan variabel waktu itu, dan di situ kita bisa ada dua itu tadi ya teman ya, teknologi, ada harga, ada kualitas, just like that. Jadi di sini kita akan tuliskan spek. Spek di sini ada budget ya, budget atau harga nantinya ya. Budget atau ini berkaitan dengan harga ataupun yang akan kita bayarkan ataupun kita biayanya gitu ya, budget atau harga lah ya. Harga, budget ini adalah yang dibutuhkan, yang ini berkaitan dengan harga. Terus apakah kita sudah memenuhi ini, maka kita akan mendapatkan spek ini dengan kita menghilangkan waktu, time. Tetapi ini kalau untuk utama ya, ini untuk yang primary. Nah, ini adalah rumus yang aku gunakan teman-teman. Jadi ketika ini ada sesuatu yang aktif nih di sini. Jadi aplikasi Note bawaan itu dia ada ini teman-teman. Jadi kalau misalnya ini tak aktifkan, auto refine yang ada di sini di Apple Note ini, dia akan langsung kayak gini nih. Nah, dan ini agak kurang cocok kalau misalnya kalian itu suka bebas ya teman-teman ya. Karena ini akan langsung berubah kayak gini. Nah, gitu. Itu sih. Tapi kalau misalnya kalian itu orang yang sangat rapi kayak gitu dan nulisnya mesti sejajar, nah ini kalian bisa aktifkan ini, nanti tulisan kalian akan berubah menjadi lebih bagus. Itu sih. Ya, primary kayak gitu teman-teman. Ini kalau primary ya, kalau misalnya kalian mau gunakan, karena ini memang ini jadi primary untuk sektor tabletnya teman-teman. Jadi untuk menunjang kegiatan itu ya teman-teman, seperti itu. Jadi kita sesuaikan ini ya teman-teman, budget. Misalnya kalian itu berada di bidang kreatif,
Nah, bidang kreatif itu tentu akan berbeda. Nah, ini kalian bisa compare dengan beberapa orang-orang yang mungkin orang-orang atau yang memiliki pengalaman ini, teman-teman. Kalau misalnya kita itu mengejar kreativitas, ketika kita memiliki tanggungan, ya kayak utang dan lain sebagainya gitu, itu akan menghambat kreativitas kita karena kita kebanyakan nantinya akan berkutat di sini nih. Jadi kreativitas kita dikikis. Nah, berbeda dengan pengusaha nih. Pengusaha ya, misalnya pengusaha, dia mungkin mengajukan utang atau dia memiliki utang dan lain sebagainya ya untuk mendukung operasional. Nah, tetapi di situ dia tidak menjalankan proses kreatif ini. Yang menjalankan proses kreatif adalah karyawan. Nah, karyawan itu dia itu sudah punya kepastian, ya, jadi kepastian gaji per bulan gitu ya untuk karyawan gitu teman-teman, sehingga dia bisa kreatif. Nah, seperti itu. Beda lagi kalau misalnya karyawan ini dia memiliki utang dan sebagainya, maka ini akan menghambat kreativitas teman-teman, seperti itu. Makanya aku bilang kenapa kok di sini itu kalian harus fokus ke sini, dua ini teman-teman. Sesuaikan saja dengan ini. Makanya tidak kita serta-merta kalau misalnya ada mungkin review baru dan lain sebagainya, produk baru. Kalau kita mengikuti hal seperti itu terus kayak gitu, maka itu nanti itu akan berdampak buruk dengan kita, terutama kalau misalnya kalian itu memiliki budget yang terbatas kayak gitu teman-teman. Tentu ya itu tadi ya teman-teman ya, teknologi baru mesti harganya masih naik, tapi kalau misalnya nanti turun, kalau udah berselang waktu itu nanti akan turun teman-teman, seperti itu. Jadi itu adalah rumus yang aku gunakan kayak gitu. Kenapa? Agar ya itu tadi ketika kita itu kita mampu membuat batasan ini teman-teman. Ya ini untuk yang primary ya, untuk yang primary, maka itu kita bisa menjadi lebih mudah memunculkan kreativitas yang kita miliki karena kita tidak memiliki tanggungan teman-teman ya. Kita tidak memiliki tanggungan kayak utang dan sebagainya yang itu harus kita bahkan terus gitu ya. Seperti itu. Nah, itu teman-teman, itu untuk masalah ini. Nah, berbeda dengan ini ya, makanya tak bedakan untuk yang pengusaha teman-teman, karena dia tidak berada di sektor kreatif ya. Walaupun dia memiliki perusahaan sektor kreatif, tetapi dia lebih ke bagaimana manajemen itu gitu ya. Seperti itu. Jadi bukan ke sektor kreatif. Bayangkan kalau saya di sini kalian menggunakan. Makanya kebanyakan itu ketika aku lihat banyak orang yang mungkin di luar sana yang mereka itu pintar gambar, lukis dan lain sebagainya, ya mereka punya ini kebebasan finansial. Nah, sehingga mereka bisa menjadi lebih kreatif. Dia bisa memanfaatkan waktu yang mungkin waktu itu bisa menjadi lebih tenang gitu ya, sehingga itu memunculkan kreativitasnya teman-teman. Seperti itu sih, just like that. Setidaknya di sini ya teman, yang perlu dipegang adalah spesifikasi dan budget. Ya setidaknya kalau misalnya kita tidak bisa mengejar spesifikasi yang tinggi, ya berarti kita sesuaikan aja gitu ya dengan budget yang ada. Yang penting di sini dia bisa melakukan bisa mengcover apa yang memang dibutuhkan, mengcover apa yang memang dibutuhkan gitu ya. Misalnya kalian pengen menjalankan aplikasi tertentu, di situ tentu ya teman-teman ya itu akan berbeda walaupun berbeda. Ketika kalian mungkin menggambar sesuatu dengan device yang memang dia sudah proper sama device yang mungkin setidaknya dia bisa jalan, itu kan berbeda. Ini mungkin butuh kesabaran dan waktu teman-teman. Ya kalau ini kan kita bisa langsung kayak gitu kan teman-teman, seperti itu untuk yang ini. Nah gitu, tapi yang penting ini teman-teman, jangan sampai over budget gitu. Nah kalau misalnya di situ, kalau misalnya ini bukan suatu yang primary atau secondary, kalian udah punya device lainnya kayak gitu. Nah ini kalian bisa bermain dengan waktu nih, jadi kalian bisa masukkan variabel waktu ini gitu ya teman-teman, sehingga kalian nanti akan bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah gitu ya, jauh lebih murah. Misalnya tadinya itu harganya sampai 5 atau 6 juta, itu nanti bisa kalian dapatkan 3 juta ataupun 2 juta, seperti itu gitu ya teman-teman, karena nanti akan ada penurunan, terutama di device kayak gini ya, semacam kayak Android pun juga sama ya. Android itu dia ada rentang waktu update biasanya yang dari itu misalnya ada 1 tahun ya, 1 tahun atau 1 versi ya, sampai yang terbanyak itu sekarang ada 6 sampai 7 ya, 7 versi update kayak gitu. Tentu semakin mendekati ini ya, semakin mendekati ini masih harganya akan turun teman-teman ya. Itu dari analisa pasar yang aku lakukan ya, jadi masih turun nantinya bakalan. Makanya di sini memang ada target marketnya sendiri. Jadi untuk yang baru-baru misalnya kayak gitu, mesti ini akan target marketnya adalah orang yang dia memang sudah memang udah siap di ini tadi ya, di variabel budget ini teman-teman, untuk yang baru-baru ini gitu ya. Misalnya tiap teknologi ganti baru kayak gitu, sehingga dia mendapatkan harga ya, saya rasa itu tidak terlalu kebebanan gitu ya teman-teman, karena memang sudah siap di sini gitu ya, gitu bro ya, orang-orang kayak gini. Tetapi ya kira-kira seperti itu, ini nggak ada penonton sama sekali. Ini berdasarkan pengalaman yang kita lalui selama ini ketika kita itu memang memiliki agenda untuk membeli gadget baru. Nah seperti itu teman-teman. Jadi aku akan meng-compare ke ini gitu, primary, dan di sini ada variabel waktu, just like that. Oke. Yaps. Oke, kira-kira seperti itu untuk pembahasan kita kali ini tentang Stage Manager, yang itu merambah ke beberapa alasan kenapa kok di A16 ya, iPad A16 atau mungkin bisa dibilang juga iPad generasi 11 kayak gitu teman-teman, kalau misalnya itu diurutkan untuk yang versi yang lama gitu ya, atau iPad 2025 lah ya kayak gitu teman-teman, itu dia tidak support Stage Manager ya, itu teman-teman, seperti itu. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.